Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Fatimah Febriana, Leni Ananda, Maimuna Aprilia Kurniasih, dan Nur Aulia Litasari. Pembahasan pertama adalah mengenai Terms of Purchase, yang artinya syarat-syarat pembelian. Nah, pembelian di dalam akuntansi itu ada dua. Ada pembelian secara tunai dan juga ada pembelian secara kredit. Yang pertama, transaksi pembelian secara tunai. Pembelian secara tunai adalah pembelian yang dilakukan secara tunai untuk memperoleh barang. Jadi, perusahaan mengeluarkan sejumlah uang tunai untuk membeli atau memperoleh barang dagang. Nah, pembelian ini akan menambah akun pembelian dan mengurangi akun kas. Sebagai contohnya, on October 5, Net Solution purchased merchandise for $1,000. Pada 5 Oktober, Net Solution itu membeli barang dagangan seharga $1.000. Hal ini akan mengakibatkan purchase atau pembeliannya bertambah di sisi debit sebesar $1.000 dan kasnya berkurang di sisi kredit sebesar $1.000. Yang kedua adalah transaksi pembelian secara kredit. Pembelian secara kredit adalah pembelian yang dilakukan dengan cara mengkredit untuk memperoleh barang. Jadi, perusahaan berhutang untuk membeli atau memperoleh suatu barang dagang. Pembelian ini akan menambah akun pembelian dan juga menambah akun utang. Sebagai contohnya, on October 15, Net Solution purchased merchandise on account $2,000 from Blue Company on term 2/10 and 30. Jadi pada tanggal 15 Oktober, Net Solution itu membeli barang dagangan secara kredit sebesar $2.000 dari Blue Company dengan syaratnya 2/10 and 30. Hal ini akan mengakibatkan purchase-nya atau pembeliannya bertambah di sisi debit sebesar $2.000 dan juga akan menambah account payable atau utang dagang di sisi kredit sebesar $2.000. Di dalam pembelian terdapat dua hal penting, yaitu retur pembelian dan potongan pembelian. Yang pertama, retur pembelian. Retur pembelian ini terjadi bila barang yang dibeli tidak sesuai pesanan atau dalam keadaan rusak, maka barang tersebut dikembalikan ke penjual. Retur pembelian biasanya terjadi dalam pembelian secara online. Misalnya, saat kita memesan baju berwarna biru, akan tetapi yang kita terima itu malah baju yang berwarna merah. Maka akan terjadi yang namanya pengembalian barang ke pihak yang bersangkutan atau bisa jadi ke penjual. Nah, selanjutnya adalah potongan pembelian. Potongan pembelian biasanya dipandang sebagai pengurangan dari suatu pembelian. Misalnya, kita melakukan pembelian seharga Rp1.000.000. Karena kita itu membayarnya secara tunai atau sesuai waktu yang ditentukan, maka kita akan mendapatkan sebuah potongan. Nah, potongan itu bisa sebesar 2%, 3%, atau bahkan 5%. Itu semua tergantung dari pihak perusahaan. Selanjutnya adalah syarat potongan pembelian. Yang pertama adalah syarat N30. Artinya, pembeli harus melunasi pembayaran barang dagang selambat-lambatnya 30 hari sejak tanggal transaksi jual beli dilakukan. Angka 30 itu merupakan batas waktu pembayaran suatu pembelian secara kredit. Tidak hanya N30 saja, tetapi juga bisa N45 atau bahkan N60. Itu semua tergantung dari pihak perusahaan. Yang kedua adalah syarat 2/10 N30. Artinya,
Pembeli akan mendapatkan potongan 2% apabila melunasi pembayaran paling lambat 10 hari setelah tanggal transaksi. Pembeli harus melunasi pembayaran dalam kurun waktu 30 hari setelah tanggal transaksi tanpa mendapat potongan. Angka 2 adalah persentase potongan pembelian yang ditawarkan oleh penjual. Sedangkan angka 10 adalah jumlah hari di mana pembeli harus membayar utang agar mendapatkan potongan pembelian. Syarat yang ketiga adalah syarat EOM atau end of month. Artinya, harga bersih faktur harus dilunasi paling lambat pada akhir bulan dan tanpa adanya potongan harga. Jadi, pembayaran utang dari pembelian secara kredit itu harus dilakukan paling lambat pada akhir bulan dan tidak ada potongan harga. Syarat yang keempat adalah syarat 2/10 EOM. Jika pembayaran dilakukan dalam kurun waktu 10 hari, maka pembeli akan mendapat potongan 2%. Sedangkan pembayaran dilakukan selambat-lambatnya pada akhir bulan. Syarat ini itu sebenarnya sama dengan syarat yang 2/10 N30. Hanya saja kalau 2/10 N30 itu batasnya 30 hari, sedangkan 2/10 EOM itu batasnya adalah akhir bulan. Di sini ditampilkan contoh soalnya, yaitu on October 15, Net Solution purchased merchandise on account $2,000 from Blue Company on term 2/10 N30. Pada 15 Oktober, Net Solution membeli barang dagang secara kredit seharga $2.000 dari Blue Company dengan syarat 2/10 N30. Penjelasannya, jika membayar dalam kurun waktu 10 hari setelah tanggal 15 Oktober, misalnya Net Solution itu membayar pada tanggal 22 Oktober. Nah, itu kan masih 7 hari setelah transaksi. Maka Net Solution itu akan mendapat potongan harga sebesar 2%. Nah, 2% dari $2.000 itu adalah $40. Sehingga Net Solution hanya akan membayar sebesar $1.960. Akan tetapi, jika Net Solution itu membayarnya lebih dari 10 hari setelah tanggal 15 Oktober, misalnya Net Solution itu membayarnya pada tanggal 30 Oktober, maka Net Solution tidak akan mendapatkan potongan harga. Setelah kita membahas tentang term of purchase, sekarang kita akan membahas tentang terms of sale. Sebenarnya, konsepnya hampir mirip-mirip dengan term of purchase, akan tetapi perspektifnya aja yang dirubah. Dari pembeli menjadi penjual, dari yang berhutang menjadi penerima piutang. Term of sale. Term of sale mengacu pada kesepakatan antara pembeli dan penjual barang dan jasa. Istilah penjualan mencakup ketentuan yang disetujui para pihak mengenai harga, kualitas, kuantitas, pengiriman, garansi, syarat pembayaran, dan ketentuan khusus lainnya. Dalam pengertian hukum, terms of sale mengacu pada titik di mana penjual telah memenuhi kewajibannya sehingga barangnya dapat diserahkan kepada pembeli. Terdapat poin-poin penting dalam terms of sale. Penjualan bisa dilakukan secara tunai atau kredit. Dicatat saat penjualan sudah terjadi, artinya telah terjadi kesepakatan antara penjual dengan pembeli. Faktur penjualan menjadi bukti pendukung penjualan secara kredit, sedangkan nota kontan menjadi pendukung penjualan secara tunai. Sebelum kita membahas, tanamkan persepsi berikut ini. Saya, si pemilik usaha dagang. Saya menjual barang dagang kepada pelanggan. Jadi di sini saya sebagai penjual. Ingat, berbeda dengan pembelian. Ketika terjadi pembelian, saya membeli kepada supplier untuk dijual kembali.
tetapi sekarang saya yang menjual. Transaksi penjualan secara tunai. Pada transaksi penjualan secara tunai mengakibatkan akun kas dan penjualan bertambah. Contoh, pada tanggal 2 Oktober, NetSolution menjual barang dagang sebesar 1.800. Pada kasus ini, diilustrasikan ada seorang pembeli dan penjual. Si penjual menyerahkan barang dagang kepada pembeli. Pembeli akan membayar barang dagangnya kepada penjual. Otomatis di sini si penjual akan menerima kas dan penjualan bertambah. Dapat dicatat kas debit dan penjualan kredit. Selanjutnya yaitu transaksi penjualan secara kredit atau sales on account. Pada transaksi penjualan secara kredit mengakibatkan akun piutang dagang bertambah dan akun penjualan juga bertambah. Sebagai contoh, pada tanggal 3 Oktober, NetSolution menjual barang dagang secara kredit sebesar 1.800 kepada perusahaan biru dengan termin 2/10 N/30. Karena di sini penjualan terjadi secara kredit, maka akan menimbulkan akun piutang dagang bertambah dan akun penjualan bertambah. Bisa dicatat, akun receivable berada di debit dan penjualan berada di kredit. Poin selanjutnya yaitu retur dan potongan penjualan atau sales returns and allowance. Retur dan potongan penjualan yaitu pengembalian kembali barang dari pembeli kepada penjual. Hal ini mungkin terjadi jika barang dagang cacat, rusak selama pengiriman, atau tidak memenuhi harapan pembeli. Jika transaksi terjadi secara tunai, retur penjualan mengakibatkan akun kas berkurang dan akun retur penjualan serta akun pengurangan harga bertambah. Kemudian, jika penjualan terjadi secara kredit, retur penjualan mengakibatkan akun piutang berkurang dan akun retur penjualan serta akun pengurangan harga bertambah. Pada pembelian secara kredit, retur penjual oleh penjual akan diikuti oleh pengiriman nota kredit. Nota kredit ini untuk memberitahukan bahwa akun pembeli atau piutang dagang telah dikredit sebesar nilai barang yang dikembalikan. Selanjutnya yaitu diskon penjualan. Diskon penjualan atau potongan penjualan terjadi karena penjual menawarkan persyaratan kredit kepada pembeli dan pembeli memanfaatkan syarat tersebut sehingga pembeli mendapatkan potongan harga. Sebagai contoh, di sini ada transaksi NetSolution menjual 18.000 barang dagang pada bulan Maret dengan termin 2/10 N30. Faktur senilai 18.000, syarat 2/10 N/30. Jika faktur dibayar dalam jangka waktu 10 hari setelah tanggal faktur oleh pembeli, maka si penjual akan menerima kas sebesar 17.640. Didapatkan setelah dikurangi diskon tunai sebesar 2%. Tetapi, jika faktur tidak dibayar dalam jangka waktu 10 hari atau jangka waktu untuk mendapatkan diskon, maka si penjual akan menerima kas sebesar 18.000 tanpa ada atau tanpa memberikan potongan penjualan. Oke, jadi kita sekarang akan membahas tentang biaya angkut. Kenapa? Soalnya di perusahaan dagang itu nggak ada proses produksi, adanya proses pembelian barang, di mana nantinya waktu pembelian barang tuh harus diangkut dan dikirimkan oleh penjual.
Jadi di sana tuh di dalam pengangkutannya itu ada namanya biaya angkut atau biaya pengiriman. Nah, biaya angkut itu terbagi menjadi dua, ada shipping point sama destination point. Kalau shipping point itu biaya angkut tuh ditanggung oleh pembeli, di mana nantinya kalau ada cacat atau rusak barangnya tuh ya udah ditanggung pembeli, soalnya emang sudah menjadi hak pembeli. Nah, di sini kita bisa lihat ada contoh soal tentang biaya angkut pembelian atau FOB shipping point. Pada tanggal 2 Desember, PT Narasiaga membeli barang dagang secara kredit sebesar Rp300.000 dari Jaya Makmur dan membayar biaya angkut sebesar Rp20.000. Nah, kan kalau di akuntansi itu ada dua sistem jurnal gitu ya, dua transaksi, dua model gitu. Ada tabel periodik sama tabel perpetual. Untuk penulisan tabel periodik di sini pada tanggal Desember tanggal 2 kita mencatat jurnal dengan nama akunnya pembelian dan dimasukkan ke kolom debit karena kan kita membeli bertambah gitu, jadi ke debit. Kalau utang usaha karena secara kredit dimasukin ke kredit dengan syarat FOB shipping point. Nah, di sini kalau di tabel periodik itu penjurnalan namanya itu biaya angkut sebesar 20.000 karena kan kita jadi bertambah gitu adanya biaya angkut, sedangkan kas berkurang. Secara kan di situ tertulis membayar biaya angkut sebesar 20.000 sehingga di kasnya itu dikredit dan 20.000 berkurang 20.000. Untuk yang tabel perpetual pada tanggal Desember tanggal 2 itu di sini kita nulisnya itu persediaan barang dagang. Kenapa? Soalnya dalam tabel perpetual itu cuman yang ditulis itu persediaan barang dagangnya aja. Jadi kan kita tuh membeli barang dagang, otomatis kan bertambah kan persediaan barang dagangnya. Jadi ditulis di debit sebesar 300.000 dan utang usaha masih tetap dikredit karena ya utang usaha bertambah itu dikreditkan 300.000. Untuk biaya angkutnya kita tulis itu persediaan barang dagang karena kan dari yang teori pertama tadi kan pembeli yang menanggung biaya angkut. Jadi di sini kita posisinya kayak biaya angkut tuh bertambah gitu ke dalam persediaan barang dagang. Jadi kita tulis di debit 20.000. Nah, untuk itunya kita keluarin uang sebesar 20.000, kita tulis di kredit. Nama jurnalnya itu kas. Jadi seperti itu. Nah, kita keluarin uang sebesar 20.000, kita tulis di kredit. Nama jurnalnya itu kas. Jadi seperti itu. Yang kedua yaitu FOB Destination Point. FOB Destination Point yaitu biaya angkut yang ditanggung penjual. Nah, ini beda lagi dengan shipping point. Kalau FOB Destination Point itu yang membayar biaya angkut yaitu penjual. Yang kedua, hak pemilik beralih ke pembeli ketika barang tiba di tempat tujuan. Jadi, saat pengiriman, apabila terjadi pencurian, perampokan, atau yang lainnya, itu menjadi resiko tanggungan penjual. Jadi, kebalikannya dari shipping point. Pada berikut ini ada contoh dari FOB Destination Point. Pada tanggal 10 Desember, PT Indofood menjual barang dagang ke Risk Company secara kredit sebesar 400.000. Harga pokok penjualan sebesar 380.000 dan membayar biaya angkut sebesar 50.000. Dalam contoh berikut, PT Indofood sebagai penjual dan Risk Company sebagai pembeli. Nah, pada kesepakatan yang dibuat di contoh ini yang menanggung ongkos biaya yaitu penjual. Jadi kita menggunakan metode destination point dalam menyelesaikan masalah ini. Nah, pada masalah ini penjualan dilakukan secara kredit. Jadi perusahaan atau penjual tidak menerima uang. Jadi pada akun jurnal debit itu dinamakan piutang usaha.
bukan kas karena tidak menerima uang. Nah, pada jurnal yang kita buat ini ditulis piutang usaha 400.000 di debit dan di kreditnya ditulis penjualan sebesar 400.000. Di sini kenapa ditulis menjual barang dengan syarat FOB destination point? Karena kalau membuat jurnal itu lebih lengkap, itu lebih baik. Karena yang menanggung biaya ongkos yaitu penjual, jadi biaya tersebut ditulis biaya angkut di debit dan kas di kredit. Nah, pada tabel perpetual ini tidak jauh beda dengan tabel periodik. Yang membedakan dari tabel perpetual ini karena setiap tabel perpetual itu harus mencatat persediaan barang ketika menjual ataupun membeli barang. Nah, di sini kita ketahui ada akun harga pokok penjualan sebesar 380.000 di debit dan persediaan barang dagang sebesar 380.000 di kredit.